Ketika suami kita itu marah, atau ketika salah satu pasangan kita itu marah, maka tentunya pasangan yang satunya ini harus mengetahui di mana letak yang menjadikan dia akan menjadi kembali cooling down. Bukankah kita menyelami dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Maka kadang kita sudah lebih paham karakter dia ketimbang orang tuanya. Gender itu tidak mempunyai satu dengan yang lain, itu ada batasan. Artinya tidak ada yang terunggul dari satu dan yang lain. Ketika suami menganggap akulah yang lebih berkuasa. Nah, ini akan menjadi kesenjangan keduanya. Ketika kita merasa antara suami dan istri itu di hadapan Allah sama, maka di antara keduanya tidak akan pernah merasa ada yang lebih dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Wanita dan Islam. Bersama saya Hefti Suud, dan hari ini di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan tamu spesial. Ini ada Ibu Hinda Mujib di samping saya, Tribuners. Selamat datang Ibu Hinda. Terima kasih, alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah. Tribuners, untuk diketahui ya, kalau Ibu Hinda ini sering kami undang ke studio Tribun Jatim Network untuk memberikan kajian-kajian gitu ya di bulan Ramadan berkaitan dengan wanita dan Islam. Nah, untuk diketahui Ibu Hinda ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Khazini dan juga dosen jurusan tafsir Al-Quran. Betul. Ibu Hinda ini juga pengurus RMI PCNU dan LDNU Sidoarjo. Gitu. Jadi alhamdulillah ya Ibu Hinda ada waktu lagi untuk main ke studio Tribun Jatim Network. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Ramadan kita penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin gitu. Nah, ngomongin bulan Ramadan dan juga kebetulan ada Ibu Hinda nih Bu. Kalau kita ngomongin bulan Ramadan itu kan ibadah wajibnya itu kan puasa. Nah, puasa itu kan sebenarnya nggak hanya menahan lapar dan haus ya, tapi juga bagaimana kita menahan atau mengontrol emosi gitu ya, mengontrol hawa nafsu dan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita masing-masing gitu ya. Nah, hari ini saya mau tanya nih Bu tentang rumah tangga gitu ya, tentang rumah tangga yaitu pasangan suami dan istri gitu ya. Ada yang bilang katanya karena ketemu setiap hari, itu percekcokan itu bisa saja terjadi gitu, bahkan dari hal-hal yang kecil gitu. Nah, ini karena kan di bulan Ramadan kalau kita lagi puasa terus marah-marahan, puasanya jadi kurang sempurna gitu Bu Hinda. Nah, ini saya mau tanya nih ke Bu Hinda, kalau dari perspektif Islam gitu ya, sebenarnya apakah benar kalau pasangan suami dan istri ini karena mereka sering ketemu sehingga itu menjadi pemicu mereka terlibat pertengkaran gitu Bu Hinda, atau ada penyebab-penyebab yang lain yang bisa menyebabkan suami dan istri ini bertengkar? Gitu. Itu pembahasan kita ya. Tribun News Wanita dan Islam. Pada Ramadan kali ini kita bertemu kembali dengan topik yang hangat di masyarakat, di mana di situ adalah kita mengelola amarah kita di bulan Ramadan bagi suami dan istri, begitu ya? Iya Ibu Hinda. Seperti kita ketahui bahwasannya memang puasa itu adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam yang tentunya tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi yang terpenting adalah menahan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga bagaimana kita mengelola amarah kita. Nah, terutama pada saat kita setiap hari bersamaan dengan suami, yang kata Mbak Titis tadi itu, kadang-kadang ada sebuah kejenuhan mungkin ya, dan perlu bagaimana merefresh kembali begitu ya. Nah, tentunya kita kalau dalam perspektif Islam, karena kita melihat ketauladanan dari Rasulullah SAW,
bagaimana Rasulullah di dalam mengelola rumah tangga, Ya. maka kita melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan Istrinya. dan bagaimana istri-istri Rasulullah itu ketika dibimbing oleh beliau. Ini menjadi sebuah patokan Ya. untuk rumah tangga kita berjalan, Ya. begitu. Nah, kalau kita menelaah dari kacamata hadis, ya, Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Artinya wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kepada ahlimu. Ahlimu ini termasuk istri. Oh, baik. Nah, berbuat baiklah kepada ahlimu. Dalam arti ini adalah istri kamu. Dan aku adalah sebuah ketauladanan kepada istriku. Maka kita melihat dari kacamata ini, kita melihat ketauladanan yang dilakukan oleh Rasulullah, Mbak Titis. Ya. Bagaimana beliau memperlakukan istri, bagaimana beliau berkomunikasi, bagaimana beliau memperlakukan istri menafkahi dohir batinnya, bagaimana mendengarkan istri ketika dia menginginkan sesuatu. Nah, ini semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Maka kita mengambil hadis tadi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini yang sebagai batasan kita. Ya. Kemudian kita telaah, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah mengekang hawa nafsunya terhadap amarah kepada istrinya. Tentunya istri ini tidak semuanya mempunyai kesempurnaan, Mbak Titis. Istri juga punya amarah, istri juga punya kekurangan, istri juga punya hal yang kadang-kadang tidak disukai oleh suami, yang menjadikan jengkel dan sebagainya. Nah, itu manusiawi sekali. Maka bagaimana sikap Rasulullah itulah yang akan kita tauladani. Ketika memanggil istrinya, Rasulullah memanggil kepada Sayyidah Aisyah dengan kata-kata, ya Humaira, hai engkau yang kemerahan pipi kamu. Nah, kita kan merasa tersanjung. Ya. Sebagai istri kita merasa tersanjung. Ya. Atau mungkin kalau di Indonesia memanggilnya dengan ayang, atau memanggilnya dengan sayang atau apa gitu ya, nama sayangnya apa dan sebagainya. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika suami kita itu marah, atau ketika salah satu pasangan kita itu marah, maka tentunya pasangan yang satunya ini harus mengetahui di mana letak yang menjadikan dia akan menjadi kembali cooling down. Oke. Nah, itu kita harus memahami. Bukankah kita menyelami dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Maka kadang kita sudah lebih paham karakter dia ketimbang orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya hanya sebatas komunikasi luar, sementara kita kan kalau suami istri kan luar dan dalam. Oh, baik. Maka itu kita harus lebih mengerti tentang bagaimana karakter daripada pasangan kita masing-masing. Baik. Tapi kalau dari Al-Quran sendiri ya dan hadis, apakah sebenarnya udah ada petunjuknya nih bagaimana suami istri itu untuk mengelola amarahnya gitu? Iya. Menurut saya, yang bisa mengelola amarah itu adalah diri kita. Kita terpacu dari kalau kita membahas tentang suami istri, maka yang kita ambil adalah gender. Artinya gender itu tidak mempunyai satu dengan yang lain, itu ada batasan. Artinya tidak ada yang terunggul dari satu dan yang lain. Kadang-kadang ini yang menjadi pemicu kemarahan keduanya. Ketika suami menganggap akulah yang lebih berkuasa. Oke. Nah, ini yang akan menjadi kesenjangan keduanya. Maka yang saya ambil adalah ayat di mana di situ Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membandingkan atau menjadi ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Baik. Ketika kita membahas tentang surat di dalam Al-Qur'an Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Iya. Wa ja'alna syu'uban lita'arafu. Ya, jadi di antara mereka adalah kita saling memahami, kita saling mengerti, kita ta'aruf di antara keduanya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum dalam ayat yang terakhir. Setelah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat yang terakhir ini yang menjadi batasan ketika kita merasa antara suami dan istri itu di hadapan Allah sama, maka di antara keduanya tidak akan pernah merasa ada yang lebih dari yang lain. Nah, itu contohnya. Kalau memang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah, maka tentunya bagaimana wanita itu memanage di dalam rumah, suami menghargai. Baik. Sementara suami adalah pemimpin ketika dia secara universal, baik itu kepada anak kita, kepada kita, kemudian di luar dan sebagainya, maka istri pun akan takdim atau menghormati, menghargai dan mengagungkan kepada suami. Ya. Dan insya Allah ketika keduanya saling memahami ini, maka itu tidak akan terjadi sebuah percekcokan. Karena kita saling mengerti tugas kita masing-masing. Iya. Dan itu tadi ya Ibu Hinda, saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Itu yang fokusnya di sana. Ketika kita saling menghargai dan menghormati, maka kecekcokan itu tidak ada. Baik. Itu kuncinya ya ternyata ya. Dari apa yang kita bahas pada bulan Ramadan kali ini di awal. Mengelola amarah istri. Iya, karena fokus kita adalah pasangan. Maka kita harus mengerti kuncinya di mana ini. Sehingga keduanya nanti gak bisa yang saling cekcok. Karena dua-duanya mempunyai hak yang sama di sana. Sama gitu ya. Mempunyai hak yang sama. Jadi ternyata di Islam suami dan istri itu nggak ada mana yang lebih unggul ya. Jadi mereka berdua setara gitu. Dia mempunyai tugas sendiri-sendiri sesuai dengan tempatnya masing-masing. Iya. Nah, gitu. Baik. Itu tadi ya, kalau sadar satu sama lain untuk menghormati tugas masing-masing gitu ya, sehingga itu salah satu cara supaya tidak terjadi percekcokan dalam rumah tangga gitu. Dan kesadaran suami atau kesadaran istri tentang tugas masing-masing ini yang akan menjadi kunci keselarasan, sakinah, mawaddah, warahmah yang diharapkan sesuai dengan apa yang dari awal komitmen kedua belah pihak. Baik. Terus apakah dalam rumah tangga suami istri itu nggak boleh berantem sama sekali gitu Bu Hinda? Saya kira tidak ada. Saya kira sebaiknya tidak ada. Dihindari ya? Bukan, saya kira tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berantem sama sekali. Baik. Tidak ada. Karena apa? Karena pasti ada hal pemicu yang justru ini menjadi bumbu keromantisan rumah tangga, Mbak. Baik. Iya. Bisa ya, jadi amarah itu menjadi bumbu. Iya, menjadi bumbu romantisnya sebuah rumah tangga. Karena kalau kita misalnya berlayar, nggak ada ombak sama sekali, kan kita diam menikmati hanya itu dan itu begitu. Ketika ada ombak kemudian tenang lagi, maka itu akan suatu kenikmatan. Sama dengan kalau kita sakit. Kita sakit, baru kita tahu betapa nikmatnya sehat. Betul. Pada saat kita sakit, kita merasakan betapa nikmatnya sehat. Ketika kita bertengkar, kita merasakan betapa nikmatnya sebuah ketenangan di dalam hidup rumah tangga. Ketika kita bertengkar, kita rasakan saling menyakiti, saling adu argumen, kemudian saling sindir di WhatsApp, saling ini dan sebagainya. Nah, ketika kita tenang, maka kita merasakan, Masya Allah, ketenangan rumah tangga adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Baik. Maka syukur kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Setelah kita mengalami mungkin ada gejolak atau konsleting sedikit-sedikit. Ini adalah sebuah bumbu sebenarnya. Tetapi itu bagi orang yang memahami bahwa itu tidak boleh terus-menerus. Karena ada solusi di dalam setiap apa yang gejolak yang ada tersebut. Baik. Jadi balik lagi ke yang Bu Hinda bilang di awal tadi ya, bagaimana pasangan suami dan istri itu melihat konflik yang ada dalam rumah tangga ini dan bagaimana mereka mengatasinya berdua. Solusinya bagaimana? Mereka berdua harus saling sepakat, saling sharing, dan kuncinya adalah mereka saling memahami dan mengerti serta menerima kritik masing-masing. Baik, itu sebenarnya jadi PR juga ya. Menerima itu kayaknya sederhana, tapi sebenarnya sulitnya luar biasa. Iya, baik. Lalu kalau di rumah tangga nih ya, pasangan suami istri, marahnya itu maksimal bolehnya sampai semana, Bu Hinda? Kalau di dalam Islam secara umum kan ada batasan ya, dalam hadis tidak boleh membiarkan atau tidak menyapa kepada saudara sesama muslim itu tidak boleh lebih dari 3 hari kan begitu ya. Tetapi kalau di dalam rumah tangga itu biasanya mendiamkannya adalah
karena ini rumah tangga, maka mendiamkannya itu tidak menggauli Baik. pada pasangan. Nah, ini ada batasan. Di mana di situ seorang suami tidak boleh membiarkan tidak memberikan perhatian ataupun nafkah secara batin atau apa dengan batas yang ditentukan di dalam Islam, yakni 4 bulan. 4 bulan. Nah, kalau sampai 4 bulan kemudian dia tetap saja seperti itu, maka harus ada pihak-pihak yang menjadi penengah. Bagaimana kelanjutan dari rumah tangga tersebut? Baik. Karena kan bagaimana seorang wanita yang sudah ikrar dia akan menjadi baju satu dengan yang lain, ya. Wa antum libasul lahun, kan begitu. Ya. Kenapa sampai mendiamkan sampai begitu lama? Bagaimana kita tidak memakai baju kita selama itu, kan begitu. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, kamu adalah baju bagi istri dan istri itu adalah baju bagi kamu, kan begitu. Iya. Nah, kalau sampai dalam batas waktu yang begitu lama seorang istri didiamkan, maka dikhawatirkan ini akan memicu perceraian juga. Baik. Kan pasti ada pihak-pihak lain yang akan memanfaatkan hal tersebut. Kemudian karena istrinya selama itu tidak diberikan nafkah, baik itu lahir maupun batin, maka akan terjadi ada orang ketiga dan sebagainya masuk ke dalam lingkup intern antara suami dan istri dan sebagainya. Maka harus ada batasan di sana. Kemudian didatangkanlah hakim ataupun pihak-pihak yang bisa mendamaikan mereka untuk kembali menyatu sebagaimana garis yang ditentukan di dalam Islam dalam rumah tangga. Jadi boleh ya ada penengah di tengah konflik suami dan istri ya. Ketika itu berkelanjutan dalam waktu yang lama gitu ya. Boleh. Baik. Lalu kalau gimana suami dan istri berantem terus mereka saling mendiamkan nih, jadi nggak ada nih saling bentak adu argumen di rumah itu, ya diem-dieman aja gitu Bu Hinda. Tapi salah satunya terus nulis status di Instagram Story atau di WhatsApp gitu. Itu bagaimana Bu Hinda? Saya melihat dari kacamata sebuah hadis ya Mbak ya. Di mana di sana yang termasuk wanita soleha, di samping itu dia menjalankan sholat 5 waktu, kemudian juga dia menjalankan puasa Ramadan. Di sana juga dia adalah menjaga kehormatannya. Baik. Nah, menjaga kehormatan ini tidak hanya menjaga farji dari orang lain, tetapi menjaga kehormatan termasuk tidak mengumbar aib di dalam rumah tangganya untuk konsumsi publik. Nah, ini termasuk masuk ke sana. Karena ketika rumah tangga kita di dalamnya sudah kita ekspos keluar, maka sebuah rumah tangga akan dilihat bagaimana marwah daripada suami kita injak-injak sendiri. Tentunya itu adalah bagaimana baju kita publiskan untuk sebuah kejelekan, sementara kita sendiri yang memakainya. Apakah kita mau memakai baju yang di sana ada belentong-belentong yang kotor dan sebagainya, yang kita sendiri memakainya dan kita perlihatkan kepada orang. Nah, itu sebuah bahasa menurut saya yang menjadi bisa kita kita umpamakan. Kita umpamakan seperti itu. Bukankah di awal kita mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, maka kita pamerkan kesalahan-kesalahan dari pasangan kita. Bukankah kita memakai baju tersebut dan otomatis kerusakan baju ini, kekotoran baju itu terlihat juga yang kita pakai. Apakah kita menjadi cantik dengan itu? Apakah kita menjadi indah dengan itu? Nah, ini sebuah perumpamaan yang saya buat sehingga kita seorang wanita yang mau masuk ke kategori soleha ataupun laki-laki sebagai suami yang soleh, maka di situ tidak akan pernah mengumbar aib dari pasangannya. Nah, ini termasuk di sana. Itu yang saya telaah ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang ibu-ibu itu tengkar sedikit di medsos, itu bikin status di IG atau di WhatsApp paling banyak ya, ataupun di TikTok kalau zaman sekarang ini ya. Itu sebaiknya dihindari ya. Iya. Apapun kesalahan suaminya ya. Karena ini adalah aib kita sendiri, karena dia adalah baju kita. Baik. Nah, maka tidak seyogyanya lah
kalau kita itu mengumbar aib dari pasangan kita, karena itu adalah diri kita sendiri. Baik. Nah, itu yang saya merinding ya jadinya kayak Merinding. sebaiknya kita tidak mengumbar aib pasangan kita karena itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, gitu. karena itu baju kita. Ya. Baik, Bagaimana kita akan, sementara kita kan pengen kelihatan elegan, kita kelihatan yang luxury dan sebagainya dari penampilan kita, maka kita jaga penampilan kita itu. Baik. Sementara bagaimana kita umbar begitu saja kejelekannya, Iya. untuk menjadi gak bagus terhadap baju kita ini yang tidak lagi elegan lagi. Baik, itu tadi kan kalau sudah menjadi pasangan suami dan istri ya. Iya. Nah ini untuk Tribuners, teman-teman di rumah yang mungkin Oke. masih single atau mungkin dalam masih tahap pencarian calon suami ataupun calon istri. Iya. Itu sebenarnya sudah bisa dilihat nggak sih Bu Hinda dari masa pendekatan atau ta'arufnya, Iya. apakah pasangan kita itu mempunyai Karakter. kualitas atau karakter yang baik gitu untuk mengelola amarahnya sesuai dengan anjuran agama, Al-Quran dan juga hadis. Iya. Ketika kita memilih pasangan, yang pertama adalah yang kita lihat adalah ketaatan di dalam agama. Baik. Ini akan menentukan bagaimana sikap dia di dalam segala hal. Ya. Terutama ketika dia menjaga sholatnya. Nah, on time terhadap waktu ini kan menunjukkan karakter orang itu. Baik. Bagaimana dia bisa disiplin, bagaimana dari, kalau di dalam agama kan istiqomah. Istiqomah adalah disiplin. Disiplin diri ini menunjukkan karakter seseorang. Ketika dia di dalam agamanya, dia menjaga terhadap kewajibannya, maka itu adalah sebuah jaminan, garanti. Ya. Pada orang tersebut, dia akan menjaga dalam segala hal. Karena kepada Tuhannya saja, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dia sudah menjaga, ataupun sebaliknya, dia mengkhianati, apalagi kepada kita. Kan banyak kata-kata yang seperti itu. Dan itu memang benar. Ketika kita mencari pasangan hidup, maka lihatlah bagaimana kedisiplinan atau keistiqomahannya dia di dalam agamanya. Terutama yang pertama adalah menjaga sholat. Karena sholat ini adalah kewajiban utama bagi seorang hamba kepada Robnya. Oke. Nah, itu ya. Baik, itu dicatat ya teman-teman Tribuners di rumah yang lagi cari calon suami Iya. atau calon istri, itu bisa dilihat dari bagaimana ketaatan dia dalam beribadah ya. Iya, betul. Karena itu bukan cuma sekedar dia sholat, tapi ternyata juga menunjukkan bagaimana kedisiplinan dia gitu ya. Dan bagaimana dia bertanggung jawab gitu ya Betul. atas dirinya sendiri, karena sholat itu buat diri kita sendiri Iya, sebenarnya ya betul. kan Bu Iya. Hinda. Baik. Terima kasih Bu Hinda obrolannya tentang bagaimana mengelola amarah suami dan istri. Iya. Tadi nyerempet ke tips juga bagaimana Iya. memilih calon suami Iya, gitu ya, betul. supaya nanti ketika berumah tangga amarah ini benar-benar bisa menjadi bumbu keromantisan. Iya, Bukan betul. menjadi penghancur rumah tangga Rumah itu tangga ya kita. gitu. Ini Iya, sebenarnya betul. tips mencari calon pasangan sebenarnya kayak curhat saya juga sih sebenarnya. Iya, Tipis-tipis gitu. Baik, terakhir Bu Hinda. Oke. Boleh dong dikasih tips buat teman-teman Tribuners di rumah bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama pasangan suami dan istri Iya. sesuai dengan ajaran agama. Oke. Tak luput dari sebuah kekurangan manusia. Ya. Kita dan pasangan tentunya saling punya kekurangan masing-masing. Tipsnya adalah ketika kita menerima kekurangan dia menjadi kelebihan. Maka itu menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam menjalin hubungan tersebut. Misal ketika dia kekurangannya adalah dia mungkin jorok misalnya ya. Dalam artian jorok bukan tanda kutip ya, tapi jorok dalam artian kadang-kadang serabutan dan sebagainya, nggak bisa ini dan itu. Tapi kita menerimanya dengan apa? Dia punya kelebihan ini. Nah, kita munculkan kelebihan itu menjadi dia menjadi kebanggaan kita kepada pasangan kita itu. Baik. Sementara kekurangan kita dia pasti juga tahu. Ya. Nah, maka dia pun akan mengcover kekurangan kita itu dengan kelebihan dia yang lain. Saling menutupi kekurangan, saling menerima kelebihan, dan yang satu lagi yang saya tekankan, jangan malu-malu untuk kalau dalam bahasa itu ngelem pasangan kita. Baik, memuji. Nah, memuji terhadap pasangan kita. Ini akan menjadikan langgeng hubungan kita dengan pasangan kita. Baik. Baik, terima kasih Ibu Hinda wejangannya hari ini tentang bagaimana mengelola amarah suami dan istri. Ya, juga ini sebenarnya nyerempet
tips mengelola keharmonisan rumah tangga kita. Ya. Baik, terima kasih Bu Hinda atas Sama-sama. ilmunya dan semoga ini bermanfaat untuk Tribuners dan teman-teman yang nonton di rumah. Jangan lupa kalau tadi udah nonton terus diterapkan gitu ya. Iya, Jangan cuma didengerin, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul, dalam rumah tangganya gitu. Dan kayaknya satu langkah mudah tadi adalah memberikan pujian ya untuk pasangan yang kadang-kadang kita. itu di negara kita agak-agak jarang untuk memuji pasangan itu, gengsi sulit kadang ya di Bu dalam Hinda memuji ya. pasangan Baik, itu. baik. Dan itu sebenarnya harus dihapus gitu Iya. ya. Ketika kita sudah punya suami atau istri, karena ternyata itu bisa menjadi salah satu kunci untuk menghindari percekcokan dan membuat hubungan rumah tangga itu lebih harmonis lagi. Baik, terima kasih Bu Hinda. Ya, sama-sama. Atas ilmunya dan juga wejangannya. Mudah-mudahan manfaat. Amin, bermanfaat. Dan teman-teman Tribuners yang sudah nonton di rumah, terima kasih juga sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu di Ramadan Wanita dan Islam di topik seru lainnya. Dan semoga Bu Hinda ada kesempatan lagi ya untuk main ke sini. Diusahakan untuk tetap bisa memberikan sedikit ilmu untuk semuanya. Baik, terima kasih. Saya Heftis dan Ibu Hinda Mujib pamit undur diri. Sampai ketemu di Ramadan Wanita dan Islam lainnya. Terima kasih sudah dengan topik yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.